Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruben Moreno Sabta Alamsa dengan NIM 1482300074 akan mempresentasikan tugas EAS dari IoT, yaitu dari tugas pengembangan yang sebelumnya. Oke, di sini kan ada dua gambar ya. Yang di atas itu adalah gambar sebelum pengembangan, kalau yang di bawahnya itu adalah sesudah pengembangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang di atas sebelumnya pengembangan itu ada suhu DHT, kelembapan, juga suhu DS18B20. Kalau yang di bawah ini sesudah pengembangan ini juga ada suhu DHT, kelembapan, suhu rata-rata, ada status normal, mode mati, juga ada batas suhu dingin juga panas. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingannya dari yang sebelum pengembangan dan setelah pengembangan. Yang sebelum pengembangan itu sistem hanya menampilkan data suhu, kelembapan dari sensor tanpa pengelolaan lanjutan. Tidak ada penentuan kondisi ruangan, kontrol dari dashboard maupun mekanisme deteksi kesalahan sensor. Itu yang sebelum pengembangan ya. Yang sesudah pengembangannya itu sistem mampu mengelola data suhu, menentukan kondisi ruang kerja secara otomatis, jadi bisa dingin, normal, panas, juga menyediakan kontrol melalui dashboard serta mendeteksi kesalahan sensor hingga monitoring menjadi lebih andal dan informatif. Oke, mungkin itu tadi perbandingan sebelum dan sesudah pengembangannya. Sekarang kita akan masuk ke Arduino nya ya. Saya akan menjelaskan kode dari fungsi pengembangannya yang terbaru itu di sana. Oke, di sini di tampilan Arduino nya, di codingannya ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya kembangkan tadi. Oke, yang pertama ini ada di bagian pengembangan pengelolaan data, moving average, float. Oke, di bagian sini yaitu yang sebelumnya itu kan sistem yang sebelumnya itu kan cuma datanya itu langsung gitu batas suhu sensornya itu. Kalau di sini itu pengembangannya itu ya bisa menghitung rata-rata suhu. Dan di sini masuk ke kategori ketentuan pengelolaan data. Singkatnya, sistem mengelola beberapa data suhu terakhir untuk mendapatkannya rata-rata sehingga informasi suhu ruangan kerja lebih stabil dan tidak mudah berubah akibat fluktuasi sesaat. Oke, yang fitur pengembangan keduanya ini di sini yaitu ada pengembangannya itu keputusan otomatis atau rule based. Di sini masuk kategori ketentuan yang fungsi sistem ya. Kalau yang di sistem sebelumnya itu kan cuma indikator start. Nah, kalau di sini ya statusnya cukup jelas, ada LED-nya, juga ada notifikasi dari suhu panas dan dinginnya. Penjelasan singkatnya itu berdasarkan suhu rata-rata tadi, sistem secara otomatis menentukan kondisi ruang kerja sebagai dingin, normal, atau panas agar pengguna mudah memahami kondisi ruangan. Yang ketiga ini yang ketiga yang di sini yaitu ada mode otomatis dari kontrol dari dashboardnya ya. Yang sistem sebelumnya itu kan cuma threshold tetap, kalau di sini ya ada mode autonya sama manual gitu.
Oke, di sini masuk ke kategori ketentuan yang dashboard dan antarmuka. Berdasarkan singkatnya itu, pengguna dapat mengatur batas suhu dan mode otomatis melalui dashboard, sehingga sistem dapat disesuaikan dengan tingkat kenyamanan ruang kerja pribadinya. Oke, di sini fungsi yang keempatnya dari pengembangan tadi ada deteksi sensor yang error sensor atau sensor error. Di sistem awalnya kan data error kan tetap diproses. Kalau yang di sini kan yang versi pengembangannya kan ada sensor error deteksinya, juga ada pengambilan keputusannya. Penjelasan singkatnya itu, sistem dilengkapi deteksi kesalahan sensor untuk mencegah informasi yang tidak valid dan memastikan pemantauan ruang kerja tetap ada. Oke, yang bagian terakhirnya tentu saja di bagian OLED-nya sini ya, untuk menampilkan itu ya masuk kategori dashboard dan antarmuka, yang menampilkan kayak tata-tata yang kita siapkan tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke ISP-nya ya, alat ISP-nya. Oke, ini sekarang saya rekam pakai HP saja. Ini masih proses runningnya ya, mau menampilkannya di OLED ini apakah berhasil, kita coba lihat. Oke, ini ESP32 nya. Nah, sebentar, kita tunggu dulu. Nah, ini muncul, situ ada ruang kerja, TS nya itu nanti akan perlahan naik. Oke, di situ ada status dari TS nya, THT, home, startnya, dan mode. Oke, di situ kan warnanya sudah menjadi warna biru, yang artinya statusnya itu menjadi dingin. Oke, ini saya akan tampilkan di dashboard blinknya. Oke, ini tampilannya, tampilan data real time nya ya. Hati-hati, ruangan juga ada rata-ratanya. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.